Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di kelas Misania di pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman selalu ada dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti pelajaran pada video kali ini. Di video kali ini, Misania hendak menyampaikan materi tentang menyampaikan pengumuman secara lisan. Mari kita lihat materinya. Kita sudah belajar sebelumnya tentang pengumuman, bagaimana cara menulis pengumuman, apa itu pengumuman, apa saja yang mesti dimasukkan dalam penulisan pengumuman, lalu bagaimana informasi apa saja yang dapat dimasukkan dalam pengumuman. Namun, bagaimana sebenarnya cara menyampaikan pengumuman-pengumuman ini supaya dapat tersampaikan dengan baik? Dalam membacakan teks pengumuman, kita menyadari bahwa teks pengumuman memang sangat singkat dan padat, sehingga pembaca pengumuman harus bisa membacakan teks yang singkat dan padat tersebut dengan cara yang menarik. Nah, oleh karena itu, biasanya pembaca pengumuman menggunakan improvisasi. Nah, improvisasi ini dapat digunakan untuk membuat pengumuman menjadi lebih menarik, sehingga informasi dapat lebih cepat masuk ke telinga pendengar dan dapat mudah diingat. Improvisasi apa saja yang dapat digunakan dalam pembacaan pengumuman? Yang pertama adalah iringan musik. Pembacaan pengumuman dengan menggunakan iringan musik biasanya ada pada suatu tempat yang cukup resmi, contohnya di bioskop yang seperti ini. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Itu untuk iringan musik. Lalu yang kedua ada kata pengantar. Nah, untuk kata pengantar sendiri biasanya disampaikan secara resmi juga atas pengumuman-pengumuman yang misalnya dari kementerian ataupun dari sekolah ataupun biasanya dari atasan ke bawahan, biasanya dengan dalam bentuk ucapan selamat pagi, selamat siang, seperti tadi aku sebelum membuka pelajaran ini, tapi dia lebih diikuti oleh sebuah pengumuman. Lalu yang ketiga adalah variasi intonasi. Dalam bacaan pengumuman, kita tidak mungkin membacakan dalam satu jenis nada saja, nada yang datar terus. Nah, supaya informasi dapat mudah masuk ke pikiran para pendengar, ada baiknya kita menggunakan variasi intonasi. Kita terkadang menggunakan nada naik, terkadang menggunakan nada turun, tergantung informasi apa yang harus kita sampaikan dalam pengumuman tersebut. Lalu yang keempat adalah komentar singkat. Komentar singkat biasanya ditambahkan untuk pengumuman yang bersifat apakah itu menerima hadiah atau sebagai yang membutuhkan suatu komentari supaya pengumuman tersebut lebih menarik. Contohnya seperti pengumuman pemenang. Oke, itu untuk improvisasi yang bisa digunakan dalam membacakan pengumuman. Lalu bagaimana supaya kita bisa membacakan pengumuman dengan baik? Nah, biasanya sebelum membacakan pengumuman, para pembaca pengumuman biasanya menggunakan dua tanda ini untuk mempermudah dalam membaca teks pengumuman, yaitu tanda garis miring 1 sebagai jeda pendek dan tanda garis miring 2 sebagai jeda panjang. Tanda garis miring 1 atau jeda pendek adalah tanda di mana kita mengambil napas jenak dalam membacakan pengumuman, biasanya setelah tanda koma ataupun setelah pemisahan topik dalam pembicaraan. Nah, yang kedua adalah tanda garis miring 2 yang artinya jeda panjang. Ini digunakan ketika kita mengambil napas agak panjang dalam bacaan pengumuman, biasanya setelah tanda titik atau sebelum paragraf baru. Kita kembali ke pengumuman contoh yang tadi aku sampaikan di depan. Jika ada pengumuman seperti ini, kira-kira bagaimana kita harus menyampaikan pengumuman tersebut? Aku akan beri waktu sekitar 1 menit. Coba sebelum aku bahas, teman-teman bisa coba tulis tulis tanda garis miring 1 atau tanda garis miring 2-nya yang menurut teman-teman sebelum aku bahas. Aku kasih waktu 1 menit ya, dimulai dari sekarang.
Oke, karena 1 menit sudah berakhir, mari kita mulai ke pembahasannya. Coba kita buat tanda jedanya. Jadi pengumumannya seperti ini ya, sudah aku tulis ulang. Lalu, tanda pertama yang harus kita berikan pada pengumuman ini adalah tanda garis 2 pada setelah kata pengumuman. Karena itu merupakan bagian dari pertama tersebut yang lalu dipisahkan oleh paragraf baru. Lalu yang kedua, kita berikan setelah telah hilang. Karena itu menjadi informasi utama yang harus di-highlight atau topiknya yang harus kita ketahui telah hilang. Lalu selanjutnya, kita berikan tanda garis miring 1 pada sebuah dompet berwarna hitam. Itu merupakan informasi kedua yang harus kita ketahui. Kita tahu bahwa telah hilang. Yang hilang ini apa? Sebuah dompet berwarna hitam. Lalu informasi yang harus kita tambahkan sehingga kita harus memberikan tanda garis miring 1 adalah setelah dan sebelum nama Claudia Putri. Kita tahu bahwa dompet telah hilang. Kita telah tahu ada sesuatu yang hilang, yaitu apa? Dompet punya siapa? Claudia Putri. Jadi harus diberi jeda karena itu merupakan informasi penting. Lalu tanda garis miring 2 diberikan setelah kata sekolah karena itu merupakan bagian akhir dari paragraf atau sebelum masuk paragraf baru. Lalu tanda garis miring 1 ditambahkan setelah kata tersebut karena setelah kata koma. Setelah tanda koma. Jadi kita memiliki waktu untuk mengambil napas jenak sebelum memberitahu pemberitahuan berikutnya. Lalu tanda garis miring 1 kita berikan lagi sebelum dan sesudah nama. Dan ini mengikuti informasinya. Jadi kan tadi kan kita sudah tahu yang hilang adalah dompet hitam punya Claudia Putri. Dan untuk mengembalikannya kita memberikan info kalau Claudia Putri ini ada di kelas 7A. Seperti itu. Lalu tanda garis miring 2 diberikan setelah petugas tata usaha sebagai akhir dari kalimat atau akhir dari paragraf. Lalu tanda garis miring 1 diberikan setelah kata kerjasamanya sehingga garis miring 2 bisa diakhiri di kalimat yang terakhir. Setelah diberikan sebuah tanda seperti ini, semua tanda-tanda ini, kira-kira bentuk pengumumannya seperti ini. Pengumuman, telah hilang sebuah dompet berwarna hitam beserta kartu pelajar dan surat-suratnya penting atas nama Claudia Putri. Dompet hilang di sekitar halaman sekolah. Barang siapa menemukan dompet tersebut, dimohon mengembalikan kepada pemiliknya, yaitu Claudia Putri kelas 7A, atau dapat menyerahkannya ke petugas tata usaha. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu setelah sudah diberikan jeda. Oke, baik, sampai sini saja materinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Jika ada pertanyaan atau yang ada yang teman-teman masih ingin ketahui, bisa ditanyakan di kolom komentar di video di bawah ini atau di dalam classroom. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Selamat belajar. See you.